Pajak adalah instrumen utama negara yang berfungsi menopang pembiayaan berbagai program pembangunan. Menurut siti resmi, pajak memiliki fungsi utama. Fungsi pajak ada dua, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Fungsi budgeter bertujuan mengumpulkan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran rutin dan investasi publik. Kita juga ada fungsi reguleran, memungkinkan pajak menjadi alat untuk mengarahkan aktivitas ekonomi, seperti memberikan insentif kepada sektor tertentu atau disinsentif untuk kegiatan yang merugikan masyarakat. Sementara itu, fungsi stabilitas membantu menjaga keseimbangan ekonomi, mengatasi inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke kontribusi besar pajak. Ini menunjukkan peran vitalnya dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di bidang kesehatan, listrik, bahan bakar, dan bahan pangan juga mendapatkan subsidi. Salah satunya bentuk pemberian subsidi di bidang kesehatan yaitu adanya program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau bisa disebut dengan BPJS. Selain itu, peningkatan penerimaan pajak juga mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta komitmen pemerintah untuk memperluas basis pajak, dua meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Namun, tantangan seperti penghindaran pajak dan pengeluaran pajak masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih tegas. Pajak merupakan suatu terminologi yang mengundang berbagai opini, persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam. Lalu yang kedua, kecurigaan yang menimbulkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselewengkan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. Ketiga, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak. Lalu yang keempat, menyadari pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Faktor-faktor penyebab tersebut mengandung implikasi yang berbeda, sehingga diperlukannya penanganan dan penanggulangan yang berbeda pula. Implikasi pertama terkait dengan ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak. Ditanggulangi dengan cara penyeluruhan dan pendidikan kesadaran perpajakan yang menjelaskan tentang apa manfaat pajak bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implikasi kedua terkait dengan kecurigaan adanya penyelewengan pemungutan pajak dapat ditanggulangi dengan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur negara, disertai sanksi yang tegas terhadap petugas yang melakukan penyelewengan, sehingga lembaga pemungut pajak bersih dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Tiga, yaitu terkait dengan pihak yang melakukan strategi menghindari pembayaran pajak dapat dilakukan dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas atau bisa disebut dengan punishment terhadap para pengemplang pajak, disertai penghargaan atau reward. Terdapat pembayaran pajak yang setia dalam menunaikan kewajiban pada negara. Faktor keempat merupakan sebuah koordinasi ideal karena masyarakat membayar pajak sudah memiliki kesadaran tentang perlunya pajak. Kondisi ideal itu perlu dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai cara dan strategi yang tepat, sehingga pelanggaran dalam masalah perpajakan dapat diminimalisir. Lalu, pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sumber dana pembangunan dapat diperoleh dari sumber daya alam atau SDA, aktivasi usaha pemerintah atau BUMN, pinjaman hibah, dan pajak. Berikut adalah beberapa tantangan yang perlu diperhatikan terkait kesadaran membayar pajak. Banyak wajib pajak tidak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, sehingga cenderung mengabaikan kewajiban mereka. Yang kedua, rendahnya kesadaran kolektif terhadap kewajiban membayar pajak seringkali dipengaruhi oleh budaya yang tidak mendukung transparansi dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, kurangnya edukasi pajak di kalangan masyarakat menyebabkan rendahnya pemahaman tentang tata cara dan memanfaatkan pembayaran. Yang keempat, rasa kurang percaya terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh. Yang kelima, metode komunikasi pemerintah seringkali kurang efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Yang keenam, proses pelaporan dan pembayaran pajak yang rumit menjadi salah satu alasan wajib pajak enggan mematuhi kewajibannya. Yang ketujuh, kebiasaan di lingkungan sekitar yang mengakibatkan kewajiban pajak dapat memengaruhi persepsi individu tentang pentingnya pembayaran pajak. Yang kedelapan, ketika manfaat langsung bagi pembayaran pajak tidak terasa, motivasi untuk membayar pajak menjadi berkurang. Yang kesembilan, wajib pajak di wilayah perkotaan umumnya lebih memahami sistem pajak dibandingkan di daerah pedesaan. Lalu yang terakhir, ketidakstabilan ekonomi individu atau perusahaan sering menjadi alasan penundaan atau penghindaran kewajiban pajak. Dengan meningkatkan kesadaran pajak di Indonesia, berdasarkan pemaparan dan pemahaman mengenai konsep urgensi yang diperlukannya pajak dalam kehidupan manusia,
Dapat kita lihat bersama hasil diskusi, FGD menyebutkan rating tertinggi terletak pada argumen mengenai opini tentang pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan menduduki peringkat 1 sebesar 55% dan pendapatan pihak informan. Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu pertama, faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam. Kedua, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselewengkan dan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. 3. Anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak. 4. Menyadari pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Faktor-faktor penyebab tersebut mengandung implikasi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan dan penanggulangan yang berbeda pula. Implikasi pertama terkait dengan ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dapat ditanggulangi dengan cara penyuluhan dan pendidikan kesadaran perpajakan yang menjelaskan tentang apa manfaat pajak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implikasi kedua terkait dengan kecurigaan adanya penyelewengan pemungutan pajak dapat ditanggulangi dengan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban antar aparatur negara, disertai sanksi yang tegas terhadap petugas yang melakukan penyelewengan, sehingga lembaga pemungut pajak bersih dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Implikasi ketiga terkait dengan pihak yang melakukan strategi menghindari pembayaran pajak dapat dilakukan dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas, punishment, terhadap para pengaplang pajak, disertai penghargaan atau reward terhadap pembayar pajak yang setia dalam menunaikan kewajibannya pada negara. Faktor keempat merupakan sebuah kondisi ideal, karena masyarakat pembayar pajak sudah memiliki kesadaran tentang perlunya pajak. Kondisi ideal itu perlu dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai cara dan strategi yang tepat, sehingga pelanggaran dalam masalah perpajakan dapat diminimalisir. Pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber dana pembangunan dapat diperoleh dari sumber daya alam atau SDA, aktivitas usaha pemerintah, BUMN atau BUMD, pinjaman, hibah, dan pajak. Berikut adalah beberapa tantangan yang perlu diperhatikan terkait kesadaran pembayar pajak, yaitu 1. Kurangnya pemahaman pajak. Banyak wajib pajak tidak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, sehingga cenderung mengabaikan kewajiban mereka. 2. Budaya kebutuhan yang rendah. Rendahnya kesadaran kolektif terhadap kewajiban membayar pajak seringkali dipengaruhi oleh budaya yang tidak mendukung transparansi dan tanggung jawab. 3. Minimnya literasi pajak. Manfaat pembayaran pajak. Kepercayaan terhadap pemerintah. Rasa kurang percaya terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah dapat memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan personal. Metode komunikasi pemerintah seringkali kurang efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama daerah terpencil. 6. Bebas administrasi dan teknis. Proses pelaporan dan pembayaran pajak yang rumit menjadi salah satu alasan wajib pajak enggan mematuhi kewajibannya. Pengaruh lingkungan sosial. Kebiasaan di lingkungan sekitar yang mengabaikan kewajiban pajak dapat memengaruhi persepsi individu tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya insentif. Ketika manfaat langsung bagi pembayar pajak tidak terasa, motivasi untuk membayar pajak menjadi berkurang. 9. Ketidakmerataan pengetahuan antar daerah. Wajib pajak di wilayah perkotaan umumnya lebih memahami sistem pajak dibandingkan di wilayah pedesaan. 10. Faktor ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi individu atau perusahaan sering menjadi alasan penundaan atau penghindaran kewajiban pajak. Contoh negara dengan tingkat kepatuhan pajak tinggi dan dampaknya. Negara-negara maju seperti Finlandia, Swedia, Denmark, Jepang, dan Belgia memiliki sistem perpajakan yang menonjolkan transparansi, kemudahan akses digital, dan insentif untuk kepatuhan. Beberapa karakteristik utama dari negara-negara ini antara lain yang pertama yaitu Finlandia. Dengan sistem perpajakan yang sederhana dan transparan, Finlandia memanfaatkan pajak penghasilan hingga 56%. Negara ini dikenal memiliki administrasi pajak yang kuat dan tingkat pelaporan yang tinggi karena dukungan e-government dan pendidikan pajak sejak dini. Swedia, tingkat pajak penghasilan hingga 52,3% dilengkapi dengan sistem pelaporan yang terintegrasi secara digital. Swedia mempromosikan transparansi dan efisiensi yang membuat wajib pajak lebih patuh.
Denmark. Dengan pajak penghasilan tertinggi hingga 55%, Denmark menonjol dalam penyediaan layanan publik berkualitas tinggi yang didanai oleh pajak yang membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jepang menerapkan digitalisasi dalam administrasi pajak untuk mengurangi kompleksitas pelaporan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak hingga mencapai 90%. Belgia memiliki kebijakan insentif pajak bagi perusahaan dan individu yang patuh serta kampanye kesadaran yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang kontribusi pajak terhadap kesejahteraan bersama. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu penutupan. Kesadaran pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan pembangunan yang inklusif. Namun, tantangan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak, terutama di kalangan generasi muda, menuntut upaya strategis dari berbagai pihak. Belajar dari negara-negara maju dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan edukasi pajak sejak dini, manfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi, serta memberikan insentif dan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh. Selain itu, kampanye yang relevan dan berkelanjutan harus dirancang untuk meningkatkan kesadaran pajak, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan pajak, dan menanamkan nilai tanggung jawab bersama dan mendukung pembangunan nasional. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, Indonesia berpotensi meningkatkan tax ratio, memperluas basis pajak, dan memaksimalkan manfaat pajak bagi masyarakat. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran pajak mereka dan memberikan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Kesadaran pajak bukan hanya kewajiban, melainkan sebuah bentuk partisipasi aktif dalam membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045.